Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kita terangkan terlebih dahulu, kondisi perempuan itu kan berbeda dengan laki-laki ketika di surga. Ya. Laki-laki disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam bidadari, dan istrinya lah yang akan menjadi ratu dari bidadari, yang paling cantik, yang paling sempurna, istrinya yang salihah. Dan beberapa hadis Nabi SAW juga menegaskan hal itu ketika seorang istri yang muslimah tidak taat dengan perintah suaminya, maka saat itu bidadari yang sudah Allah sediakan untuk suami tersebut nanti di surga itu dengan penuh cemburu mengatakan, ya, kalian itu cuma istri sementara di dunia, ya, kamilah ini istri suamimu yang sebenarnya. Artinya bidadari itu sudah Allah sediakan, dan setiap kali istri membangkang dari perintah suami, maka saat itu dia dihujat dan dicela oleh bidadari di surga yang sudah disediakan oleh Allah untuk lelaki tersebut nanti di surga. Sedangkan perempuan tidak ada istilahnya bidadara, yaitu memiliki banyak suami, karena memang wanita, ya, secara penciptaan dan tabiatnya demikian. Ya, makanya di dunia ini nggak ada istilah namanya poliandri, perempuan yang memiliki suami yang banyak. Dan di antara hikmahnya para ulama menyebutkan, kenapa mesti perempuan itu memiliki masa iddah? Karena ternyata ditemukan di rahim perempuan itu ada suatu sel atau sistem yang mana dia mengenal tentang sperma dari suaminya. Dan sistem ini tidak akan mampu untuk mengenal dari laki-laki lain kecuali setelah melewati tahapan masa iddah. Jadi seperti sudah ada cap dan stempelnya. Kalau ada dari laki-laki yang lain, maka sistem itu menjadi rusak dan maka akan terjadi apa? Bermacam-macam penyakit. Perempuan sudah seperti itu, diciptakan oleh Allah. Sampai nanti di surga juga demikian. Enggak ada perempuan yang memiliki banyak laki-laki di surga. Ini dulu yang pertama. Yang kedua, kondisi perempuan ketika mati, ketika wafat di dunia, itu bermacam-macam kondisinya. Paling tidak ada 6 keadaan lah. Yang pertama, perempuan meninggal belum menikah. Banyak kan yang seperti ini? Ya, putri kita mungkin ada yang meninggal belum menikah. Terus nanti gimana dong di surga? Kan begitu pertanyaannya. Ada juga mungkin perempuan yang sudah bersuami, kemudian qadarullah suaminya mentalak, menceraikan dia. Kemudian setelah ditalak dia nggak nikah lagi sampai dia meninggal. Ada juga yang mungkin, dan kita nggak berharap dengan yang ini, ada beberapa perempuan yang menikah dengan laki-laki tapi laki-lakinya ahli neraka. Contoh di masa lalu seperti siapa? Fir'aun, ya kan? Dia punya istri yang salihah, yang bahkan disebutkan oleh Nabi SAW di antara 4 perempuan pemimpin penduduk surga dari kalangan wanita. Siapa namanya? Asia. Ya, di situ Nabi sebutkan itu, tapi suaminya adalah penduduk neraka. 3 golongan perempuan yang ini, insya Allah nanti di surga akan punya suami. Ya, siapa orangnya? Wallahu a'lamu bishawab. Kenapa? Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma fil jannati a'zab." Tidak ada penduduk surga yang membujang. Pasti punya apa? Pasangan. Dan ketahuilah banyak juga kan laki-laki yang meninggal belum menikah dan dia soleh. Boleh jadi menikah dengan itu, boleh jadi dipasangkan. Para ulama kita terdahulu bahkan ada yang nggak menikah, saking sibuknya dengan menuntut ilmu dan menulis. Seperti siapa, Pak? Imam An-Nawawi itu nggak sempat menikah. Ya, Imam Ibnu Taimiyah nggak sempat menikah. Beberapa ulama yang mengatakan Imam Az-Zamakhsyari penulis tafsir, ya, juga nggak sempat menikah. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama, mereka itulah ulama yang alladzina atharul ilma, lebih memilih ilmu daripada menikah. Bukan nggak mau menikah benar, tapi memang terlalu sibuk dengan menuntut ilmu. 3 golongan ini insya Allah akan dipasangkan oleh Allah dengan lelaki yang solih. Orang-orang perempuan yang meninggal dalam kondisi apa?
dia lebih dahulu meninggal daripada suaminya. Ada kan? Istrinya meninggal duluan, suaminya baru nanti meninggal. Kemudian ada juga orang yang ditinggal mati suaminya, kemudian dia nggak menikah lagi sampai akhirnya dia meninggal. Maka kondisi yang dua ini insya Allah nanti akan bersama suaminya di dunia. Ya, maka bapak-bapak pesan-pesan tuh sama istrinya sekarang, ya. Nanti kalau papa meninggal, ya nikah lagi ya mah ya, gitu. Ya, tapi jangan dipaksa juga ya. Sebagai ini aja lah, ya. Kenapa? Nah, nanti supaya kita dinikahkan oleh Allah lagi di surga. Karena pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang. Ya, durasi dan intervalnya itu adalah ibadah menikah sampai di surga nanti dalam tali pernikahan. Yang jadi perbedaan para ulama, kalau si perempuan ini sudah ditinggal mati suami, terus dia menikah lagi. Ada dulu sahabiah yang seperti itu. Ada namanya sahabiah Khansa radhiyallahu taala anha, ada Atikah binti Zaid yang menikah dengan para syuhada. Ada beberapa ya sahabat-sahabat Nabi SAW dari kalangan perempuan yang menikah berkali-kali. Nah, yang ditanyakan, benar enggak kiranya kalau dia menikah lagi nanti di akhirat bertemu dengan suami yang kedua, bukan suami yang pertama? Dalam hal seperti ini para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan nanti dia akan memilih atau dipasangkan oleh Allah dengan suami yang paling bagus akhlaknya. Sekarang nikah, terus suaminya meninggal, nikah lagi yang kedua kali, meninggal lagi, nikah lagi yang ketiga kali. Nanti di antara tiga suami ini siapa yang paling bagus akhlaknya, dia akan bersama dengan lelaki tersebut di surga. Ya, ini riwayatnya Ummu Habibah, dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada imro'atun, ya, seorang perempuan, yakunu laha zaujan fid dunya, punya dua suami ketika masih di dunia. Terus nanti dua suami itu sama-sama masuk surga. Ya, nanti si perempuan ini untuk siapa? Lil awal atau untuk lil akhir? Untuk yang kedua. Maka Nabi SAW bersabda, li ahsanihima khuluqan, untuk suami yang paling bagus akhlaknya, yang paling bertakwa. Ya, kemudian kata Nabi SAW, zahaba husnul khuluq bi khairid dunya wal akhirah. Karena akhlak yang baik itu akan membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagian ulama mengatakan nanti si perempuan itu akan memilih, diberikan pilihan. Tapi ini agak sedikit dhaif lah, lemah pendapat ini karena tidak didasari dengan dalil. Ada juga yang mengatakan insya Allah dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Jadi kalau nikah 3 kali nggak sama suami pertama, walaupun suami pertama lebih bertakwa, nggak sama suami kedua, tapi sama suami yang terakhir. Makanya kenapa para istri Nabi itu dilarang untuk dinikahi lagi oleh para sahabat. Kenapa? Karena pernikahan mereka terakhir bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau menikah lagi nanti bersama dengan orang yang terakhir. Dan ini termasuk keharaman yang sangat kuat, tidak boleh menikahi istri Nabi sepentinggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dulu ya ada Ummu Darda. Dia menjanda karena Abu Darda sudah meninggal. Kemudian dilamar oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Ummu Darda menolak dengan halus. Kenapa? Aku mendengar dulu Abu Darda mendapatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin tuwfiya anha zawjuha, setiap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka apa? Fatazawwajat ba'dahu fahiya li akhiri azwajiha. Kemudian nanti dia nikah lagi, maka dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Maka pesan-pesan Pak ya sama istrinya, jangan nikah lagi. Wallahu a'lam bishawab.